Tunggal Ika, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, yakni kebinekaan global dan gotong royong, dan profil pelajar Lil Alamin, yaitu berkeadaban atau ta'adub, dan kesetaraan atau musawah. Peserta didik melalui kegiatan permainan tradisional Nusantara. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Alur pembelajarannya: satu, pengenalan; yang kedua, kontekstualisasi; tiga, aksi; dan diakhiri dengan refleksi serta tindakan. Tema kita kali ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan topik semasa bermain, dan proyek profilnya adalah merajut warisan budaya melalui permainan tradisional Nusantara. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan tentang P3. Apa itu P3? Profil pelajar Pancasila adalah konsep pembelajaran yang disusun atau yang dikonsep oleh Kemendikbudristek, yang tujuannya agar peserta didik itu dapat belajar dengan memiliki akhlak budi pekerti yang baik, berpikir kritis, dan nantinya dapat berkontribusi di dalam masyarakat. Profil pelajar Pancasila itu memiliki dimensi. Masih ada yang ingat untuk kelas 10 dan kelas 11 ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa menyebutkan? Baik, Ina. Dimensi P3 dan 6, yang satu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada kebinekaan global, yang ketiga mandiri, kenal kritis, gotong royong, dan juga kreatif. Berikan tepuk tangan. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ina tadi mengenai dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Bisa disebutkan teman-teman semuanya? Satu, beriman dan Kemendikbudristek selain memiliki program profil pelajar Pancasila, ia memiliki program juga yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan karakter pelajar Indonesia untuk memiliki karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana manfaat dari P5 ini adalah: satu, meningkatkan kualitas pendidikan; yang kedua, mengembangkan karakter dan kompetensi; tiga, mempersiapkan generasi muda di masa depan; empat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan hidup dan kerja. Di awal tadi adalah pengenalan terkait dengan materi P3 dan P5. Berikutnya anak-anak, sesuai dengan proyek kita, proyek profil pelajar Pancasila, yaitu merajut warisan budaya melalui permainan tradisional Nusantara. Di sini ada kata budaya. Apa yang disebut dengan budaya, anak-anak? Ada yang tahu? Cinta. Boleh. Ya. Jadi budaya itu adalah keseluruhan cara hidup, adat istiadat, seni, bahasa, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Budaya adalah keseluruhan cara hidup. Adat istiadat, seni, bahasa, yang dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Luar biasa. Semuanya ya, dari mulai adatnya sampai nilai-nilai yang ada di dalamnya, dari mulai generasi yang terdahulu sampai dengan yang sekarang, dan terus dilestarikan ya anak-anak oleh para kita tuh sebagai apa, generasi muda. Itu adalah budaya. Anak-anak, kalau budaya kita ini di negara kita Indonesia sama atau mungkin berbeda? Berbeda.
atau faktor penyebab perbedaan dari adat dan budaya kita ini? Apa faktor penyebabnya? Ajukan tangan yang tahu. Faktor penyebab. Kita beragam seperti wilayahnya, keberagaman suku, perbedaan percayaan dan agama, sama untuk negara Kepulauan. Berikan tepuk tangan untuk Aliyah. Katanya berbeda, kepercayaannya berbeda, kemudian letak wilayahnya itu karena berbeda, jadi membuat si adat dan budaya itu pun berbeda. Negara kita ini jadi indah sekali yang namanya budaya dan adat yang ada di Indonesia ini. Negara kita kaya tidak? Luar biasa kaya sekali. Tetapi terkadang orang kaya juga pernah kecolong. Ada budaya yang dicolong oleh negara lain. Ada banyak. Salah satunya banyak. Kok bisa anak-anak? Mana peran generasi muda untuk menjaga warisan ini? Nah, tanda tanya besar. Ya, oke. Kalau tadi faktor penyebab yang tadi dikatakan oleh Alia, sekarang coba berikan contoh dari keberagaman adat dan budaya yang ada di Indonesia. Contoh keberagaman atau adat yang ada di negara kita. Apa contohnya? Secara spesifik tadi kan perbedaannya makanan, tarian dan lain-lain. Secara spesifiknya apa? Berikan satu contoh atau dua contoh. Itu ada budaya kayak pada airatan contohnya. Selamatan, ya. Ada upacara dari terus Muhammad. Kami juga kayak Panjang terus ada yang Sindren, Rumpi. Sama di Jawa Barat sendiri kan juga beda sama ada Jaipong di Jawa Barat. Sama ada Harimah. Jadi banyak luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk aku. Jadi kalau diruntut, dirinci satu-satu anak-anak begitu banyak sekali adat dan budaya di negara kita. Ini dicarinya negara dulu. Di negara kita, jangan negara satu wilayah saja itu sudah beragam macam sekali adatnya. Nah, anak-anak, oleh karena itu, apa sih manfaat dari keberagaman budaya yang ada ini? Manfaatnya apa bagi kita terutama? Manfaatnya apa? Baik. Dengan adanya keberagaman budaya di Indonesia ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu meningkatkan rasa toleransi antar suku yang memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda. Kemudian ada membangun rasa persatuan dan kesatuan antar suku yang berbeda-beda dengan budaya yang berbeda. Luar biasa berikan. Beranda belakang. Apa manfaatnya? Membentuk tali toleransi yang ada, gitu ya, untuk membentuk tali atau toleransi antar suku yang berbeda. Lalu bagaimana kalau tadi ada yang dicolong? Ya, tadi seperti yang kalian katakan, ada yang dicolong bu, adatnya, budayanya seperti wayang dan lain-lain. Makanan juga ada ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menjaga atau cara menjaga budaya-budaya yang ada di Indonesia itu yang pertama itu dengan cara mempelajari dan memahami budaya-budaya yang ada di Indonesia, itu yang paling penting. Terus yang kedua yaitu menonton pertunjukan-pertunjukan budaya yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti kayak pagelaran wayang, terus museum-museum yang budaya dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu mempromosikan budaya di Indonesia kepada para luar baik di dalam negeri maupun di luar negeri supaya tahu bahwa ini tuh budaya Indonesia. Jadi yang paling utama kata Fikri adalah mempelajarinya dulu anak-anak. Dimana kita mau cinta kalau kita tidak kenal. Kalau kita tidak kenal budaya kita sendiri, bagaimana kita mau menjaga, bagaimana kita mau mencintainya, betul? Jadi pelajari dulu adat budaya yang ada di sekitar kita, Pak. Yang ada di sekitar kita. Ikuti, jangan malah malu.
yang bahkan gratis ya. Kalau konser Bruno Mars bayar mahal. Ya, itulah terkait dengan budaya. Merajut warisan budaya melalui permainan tradisional Nusantara. Ada kalimat apa di situ? Permainan tradisional Nusantara. Nusantara. Dan kalau udah bilang Nusantara itu kaya sekali lah permainan Nusantara kita yang terdiri dari beberapa pulau. Bahkan ada kalau di berita kalian mendengar itu pulau yang bernama bukan. Kok bisa ya? Itulah luar biasanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang diciptakan. Ya, jadi permainan tradisional Nusantara. Kalau sudah membicarakan Nusantara tentu luas sekali ya. Betul. Permainan tradisional yang kalian ketahui. Global sodor, congklak, kuncingan, lompat tali, lompat tali, walu, emblem, gamblaman, apa? Kelereng, bentengan, bekel. Itu kalian mempermainkannya tidak nak? Sempat waktu kecil ya. Bukannya generasi kalian itu sudah dikenalkan dari kecil ya? Tahun berapa sih? 2007. Masih permainan seperti itu? Masih. Tapi masih. Kira-kira sebut saja. Ternyata kalian mengalami. Senang tidak? Beda tidak kalian zaman kecil sama sekarang? Beda. Apa bedanya? Zaman sekarang anak-anak beneran sudah mainnya bisa jadi main engklek juga di HP kayaknya ya. Anak-anak, relevansi tema kita dengan topik project yang ada, temanya Bhinneka Tunggal Ika dan topiknya adalah masalah bermain. Itu adalah dengan topik project masalah bermain, yakni bertujuan untuk merajut warisan budaya melalui permainan tradisional Nusantara dengan penguatan dimensi kebinekaan global, gotong royong, dan berkeadaban atau ta'adub serta kesetaraan kaum musawwah. Ya, itu adalah relevansi. Baik anak-anak, materi yang tadi sudah dijelaskan terkait P3, P5, budaya serta permainan tradisional, apakah ada yang ditanyakan? 1, 2, 3. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian untuk diisi, kemudian langsung dikumpulkan. Baik, silakan kalian jawab soal-soal yang sudah Ibu kirim ke grup terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal-soal dari materi yang tadi sudah dijelaskan. Berikutnya anak-anak, sekarang kita bagi kelompok untuk merancang proyek kita, itu merancang permainan, baik itu alatnya, kostumnya, musiknya, dan lain sebagainya. Dipimpin oleh Fikri. Ahmad Maisa banyak musuh dong. Terus ada nomor 2 cinta nomor 2. Berarti nanti kelompok 1 apa tulis? Gerobak sodor. Terus yang kedua pilih 1 gerobak sodor. 1 gerobak sodor. 2 Rapalu
Bagi kelompok anak-anak silakan kalian duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Anak-anak silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing terkait dengan satu, permainan tradisional apa yang kalian ambil, kemudian cari asal usulnya, bagaimana aturan mainnya, nilai budaya apa yang terkandung di dalam permainan tersebut, musiknya nanti mau seperti apa, yang terakhir adalah kostumnya. Baik anak-anak, bisa dilaksanakan? Baik anak-anak, berarti kelompok kalian silahkan cari asal usul yang pertama, kemudian aturan mainnya, nilai budaya apa yang ada di dalamnya, musiknya atau kostumnya seperti apa, nanti silahkan kalian diskusi. Oke? Jadi permainannya apa kelompok kalian? Kucing-kucingan. Nanti ada berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Siap. Semangat. Terima kasih Bu. Mengambil permainan tradisionalnya apa? Jam-jam. Silakan nanti diskusikannya terkait dengan asal usul dan lain-lain. Kelompok Gobak Sodor. Gobak Sodor. Silakan nanti kalian cari asal usul Gobak Sodor itu apa, bagaimana cara permainannya dan lain sebagainya ya. Siap anak? Oke. Kalian mengambil permainan apa? Ngaku alu. Bagaimana itu cara permainannya? Bambu. Nanti ada dua pemain pegang bambu. Kalian pernah main seperti itu? Asal usulnya bagaimana itu? Dicari, oke? Ya, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait permainan tradisional Gobak Sodor. Yang pertama itu ada pengertian permainan Gobak Sodor. Gobak Sodor atau Galah Asin adalah salah satu permainan tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Permainan Gobak Sodor merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian ada asal usul. Asal usul permainan Gobak Sodor bermula dari para prajurit Indonesia yang memainkan permainan ini sebagai salah satu latihan kemampuan perang. Sejak saat itu, permainan ini kemudian menjadi populer dengan nama Gobak Sodor. Asal kata dari gobak berarti bergerak, dengan bebas, dan sodor berarti tombak. Kemudian ada cara bermain. Yang pertama, permainan Gobak Sodor dimainkan secara berkelompok terdiri dari 2 tim. Biasanya, satu tim dalam permainan Gobak Sodor terdiri dari 4 sampai 6 pemain. Kemudian, permainan ini umumnya dimainkan di lapangan berbentuk lapangan segi 4 dengan ukuran 9 kali 4 meter. Kemudian, tiap-tiap tim harus memilih 1 orang untuk menjadi kapten tim. Kedua kapten tim kemudian akan bersit untuk menentukan mana yang akan menjaga lapangan. Kemudian pemainan penjaga akan bertugas menjaga garis lapangan agar tidak dilewati oleh lawan. Kemudian tim yang memiliki poin terbanyak adalah pemenang. Aturan bermain. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan permainan lompat tali terdiri dari asal usul, aturan main, nilai budaya, dan kostum dan musik. Yang pertama ada asal usul. Asal usul permainan lompat tali masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa dugaan, yaitu yang pertama, lompat tali berasal dari Eropa dan dibawa ke Nusantara pada masa kolonial. Lalu lompat tali sudah dimainkan di Mesir pada tahun 1600 sebelum Masehi.
gamelan dengan melodi yang tenang dan harmonis. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok kucing-kucingan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait permainan kucing-kucingan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul permainan kucing-kucingan ini. Asal-usul permainan kucing-kucingan bermula dari tahun 1913, ketika permainan ini mulai muncul di kalangan masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, serta daerah istimewa Yogyakarta. Permainan ini tergolong sebagai permainan yang digemari anak-anak dan biasa dimainkan di kalangan anak sekolah. Umumnya, cara bermain kucing-kucingan ini adalah seekor kucing yang kejar-kejaran dengan tikus. Maka dari itu, banyak orang yang menyebut ini sebagai permainan kucing dan tikus. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara permainan ini dimainkan. Yang pertama-tama ajak banyak teman kalian untuk ikut bermain kucing-kucingan. Setelah itu, buatlah lingkaran yang besar, kemudian pilih 2 orang untuk menjadi tikus dan kucing. Pemilihan bisa dilakukan melalui cara memimpa agar lebih adil. Bagi peserta lainnya bisa berperan sebagai tikus penjaga. Terakhir, peserta lain harus bergandengan tangan guna menjaga tikus agar terhindar dari tangkapan kucing. Ini dari perwakilan kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang rangkualu. Pertama adalah asal-usul rangkualu. Permainan rangkualu berasal dari Manggarai, Flores Negara Timur. Istilah rangkualu sendiri berasal dari bahasa Manggarai, yaitu awu berarti sepotong kayu yang panjang yang digunakan untuk menempati, sedangkan rangku adalah bunyi irama yang dihasilkan dari hentakan rambut yang saling bertautan. Permainan rangkualu dimainkan 4 orang yang berperan sebagai pemegang tongkat bambu sekaligus. Selanjutnya ada nilai budaya. Ungkapan syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah karena zaman dulu biasa dimainkan setelah musim panen sebagai perayaan. Pelestarian budaya agar tidak tergerus oleh zaman dan dapat mengenalkannya kepada generasi muda, meningkatkan nilai kebersamaan dan kerjasama antar pemain, meningkatkan edukasi dengan melatih kecepatan berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi. Berikutnya anak-anak kita masuk ke rencana aksi. Jadi di sini ibu harap tiap kelompok membuat naskah drama yang berkaitan dengan permainan tradisional yang tadi sudah kalian pilih. Ada kucing-kucingan, ada gobak sodor, ada rangkualu dan lain-lain. Jadi ada 6 jenis permainan tradisional. Silahkan buat dramanya. Oh iya anak-anak, hasil tadi bahan presentasi kalian nanti diupload di LKPD ya. Nanti ibu kirimkan linknya. Kemudian setelah nanti kalian membuat naskah dramanya berkaitan dengan permainan tradisional pun nanti si naskah dramanya dikumpulkan kembali di LKPD. Nah setelah sudah jadi semua, silakan kalian simulasi latihan bersama dengan teman-teman sekelompoknya dan kemudian silakan kalian buat videonya. Oke anak-anak, nanti videonya dikirim ke Instagram, ke Reels sekitar 3 menitan kurang lebih. Nah itu saja tugas untuk kalian. Nanti silakan direalisasikan. Berikutnya adalah refleksi. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kesempatan kali ini? Seru. Permainannya seru, unik. Apa saja manfaat yang kalian dapatkan dari P5 ini? Satu, mempelajari budaya. Bernostalgia lagi dengan permainan-permainan masa kecil. Olahraga. Sehat. Pintar. Main sama tim, kekompakan, ya, gotong royong. Jadi nilai-nilai tadi profil pelajar Pancasilanya dapat sekali ya. Baik anak-anak, terima kasih. Satu lagi, berikan implementasi nilai-nilai Pancasila dari proyek yang telah kalian lakukan.
memiliki jiwa yang penuh dengan patriotisme. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Anak-anak ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan atau perilaku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Muda jiwa selamanya muda, kisah cinta abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah cinta abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh.